Kembalinya Dewa Perang. Bab 601. Aneh, mengapa aku merasa seperti ada yang mengawasiku? Chen Xiao merasakan tatapan yang diterimanya sebelumnya dan agak bingung. Ruang VIP di lantai 2 rumah lelang ini diperuntukkan bagi orang-orang dengan status dan prestise tinggi. Secara logis, karena saya kembali dari utara dan identitas saya benar-benar rahasia, kebanyakan orang tidak akan tahu siapa saya. Jadi mengapa ada orang yang menatap saya seperti ini? Selain itu, Chen Xiao dapat merasakan bahwa tatapan yang diarahkan kepadanya bukanlah tatapan kagum, melainkan tatapan dingin yang samar. Namun, perasaan itu dengan cepat menghilang. Chen Xiao tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hari ini, dia menemani Lin Qingya ke acara amal ini. Setelah lelang siang hari, makan malam amal akan diadakan di restoran yang bersebelahan untuk memfasilitasi jejaring. Meskipun Lin Qingya diundang untuk berpartisipasi dalam lelang amal, dia sekarang kekurangan uang setelah kerugian sebelumnya dan tidak memiliki dana tunai untuk melakukan kegiatan amal. Oleh karena itu, Lin Qingya akhirnya memilih barang termurah untuk dilelang, yaitu sebuah karya kaligrafi senilai 500.000 yuan. Bagi Lin Qingya, lelang semacam ini tidak terlalu berarti. Perusahaan sering mengadakan acara amal, yang merupakan hal rutin bagi Lin Qingya, seperti halnya makan dan berpakaian. Saat ini saya sedang kekurangan uang, jadi tidak perlu bagi saya untuk membandingkan diri saya dengan orang lain di sini. Untungnya, lelang ini lebih tentang bersosialisasi, dan bagi kebanyakan orang, apakah mereka menawar atau tidak, itu tidak relevan. Sekitar pukul 7 malam, makan malam mewah disiapkan di restoran sebelah. Perpaduan hidangan Tiongkok dan Barat telah tertata rapi, siap disantap oleh para tamu sesuai selera. Kubah yang menjulang tinggi dan lampu-lampu yang berkelap-kelip menerangi seluruh restoran villa dengan cahaya kemasan, sementara musik lembut mengalir perlahan, membawa suasana santai dan gembira. Meskipun kekayaan bersih Lin Qingya hanya yang terendah di antara orang-orang kaya ini, penampilannya menarik banyak perhatian, dan banyak orang datang untuk menyapa. Lin Qingya menanggapi semua orang dengan sopan, tetapi Chen Xiao, yang berdiri di sebelahnya, menerima tatapan bermusuhan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang malam. Chen Xiao juga merasa sangat tak berdaya. Kecantikan memang sebuah kutukan. Semua ini karena penampilanku. Aku tak pernah menyangka begitu banyak orang akan menatapku seolah ingin membunuhku. Setelah keduanya menikmati momen tenang dan damai, mereka duduk di sofa terdekat. Chen Xiao menatap Lin Qingya dengan ekspresi agak sedih. Lin Qingya menatap Chen Xiao dengan ekspresi serius dan berkata, "Jadi, kau pikir aku telah merepotkanmu?" "Bagaimana mungkin? Aku tidak bermaksud begitu," Chen Xiao langsung membantah. Melihat ekspresi gugup Chen Xiao, Lin Qingya tak kuasa menahan tawa. Di tengah dentingan gelas, keduanya semakin dekat, seolah-olah mereka telah mencairkan suasana. Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. Para pebisnis, yang tadinya mengobrol dengan tenang dan nyaman, semuanya mengalihkan perhatian mereka ke satu tempat. Chen Xiao pun tak kuasa menahan diri untuk ikut menoleh. Di ruang VIP di lantai 2, sekelompok pengawal mengawal seorang pria muda turun dari lantai atas, berjalan ke arah mereka dengan sikap yang berwibawa. Di sepanjang jalan, banyak orang meliriknya, dan bahkan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pemuda itu. Pria itu mengenakan dasi kupu-kupu dan setelan jas hitam, dengan jam tangan mewah di pergelangan tangannya, memancarkan aura bangsawan. Dikelilingi oleh banyak orang, pria itu tampaknya sudah lama terbiasa dengan situasi seperti itu, sama sekali tidak khawatir, wajahnya penuh kesombongan. Ia memegang segelas anggur merah di satu tangan, dengan senyum santai di bibirnya. Orang lain hanyalah latar belakang baginya. Pandangannya tertuju pada Lin Qingya. Banyak orang menyaksikan pria itu berjalan melewati mereka tanpa melirik sedikit pun, namun mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Bahkan, semua orang tetap bersikap hormat dan memberi jalan kepada pria itu. Saya tidak pernah menyangka Tuan Muda Song dari ibu kota provinsi juga akan datang. Orang hebat seperti beliau rela datang ke rumah lelang Jinghai kami untuk berpartisipasi dalam lelang amal ini. Ya. Kudengar Tuan Muda Song tidak suka berdiam diri di ibu kota provinsi, jadi beliau sengaja datang ke Donghai untuk berbisnis. Aku tidak menyangka akan bertemu beliau di sini hari ini. Saya sudah beberapa kali mengunjunginya sebelumnya, tetapi saya tidak pernah berhasil bertemu dengannya. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Song ini adalah putra kepala keluarga Song di ibu kota provinsi. Ia memiliki status tinggi dan sangat dihormati oleh keluarga Song. Namun, ia merasa bahwa ibu kota provinsi tidak terlalu menarik, jadi ia pergi ke Laut Cina Timur untuk mendapatkan pengalaman. Dengan latar belakang dan pendukung yang kuat seperti itu, usaha bisnis Tuan Muda Song di Laut Cina Timur tentu saja berkembang pesat. Grup buku giok, yang dibangun oleh Tuan Muda Song, kini melambung tinggi di Laut Cina Timur, memiliki kekayaan luar biasa yang tak seorang pun berani meremehkannya. Aku penasaran apa yang sedang Tuan Muda Song lakukan dengan tiba-tiba turun dari ruang VIP. Bab 602. Orang-orang dengan cepat memberi jalan untuknya, banyak yang memandang dengan rasa ingin tahu, benar-benar bingung mengapa Song Yusu tiba-tiba turun dari ruang VIP-nya. Song Yusu selalu bersikap rendah hati saat datang ke Laut Timur dan tidak pernah mudah menunjukkan dirinya. Bahkan saat berpartisipasi dalam lelang amal seperti ini, bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul padahal posisinya jauh lebih tinggi dari yang lain. Oleh karena itu, sementara banyak orang berusaha sebaik mungkin untuk menyambutnya, mereka juga memperhatikan gerak-geriknya.
Chen Xiao memandang mereka dengan tenang, sudah bisa merasakan bahwa kelompok orang ini sedang menuju ke arah mereka. Sesaat kemudian, Song Yusu dan rombongannya berhenti di depan kedua pria itu. Cangkir anggur Song Yusu bergoyang dan berhenti di depan Lin Qingya. Nona cantik, bagaimana kalau kita saling mengenal? Saya Song Yusu. Boleh saya tanya nama Anda? Song Yusu tampak sangat berwibawa, tetapi dia sangat sopan di hadapan Lin Qingya. Song Yusu dari keluarga Song di ibu kota provinsi pastilah orang yang arogan. Lin Qingya telah mendengar namanya berkali-kali di Laut Cina Timur, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berinisiatif datang dan menyapanya. Hal ini membuat Lin Qingya merasa sedikit malu dan tersanjung. Grup Yusu milik Song Yusu dengan cepat memantapkan posisinya di Laut Cina Timur, memiliki sumber daya keuangan dan kekuatan yang sangat besar, serta memiliki hubungan bisnis dengan ibu kota provinsi. Yusu Group memiliki pengalaman luas di industri kosmetik, dan dengan berbagai proyek bisnis serta saluran promosinya, perusahaan ini menyediakan platform yang sangat baik untuk bisnis kosmetik Meian International. Oleh karena itu, Lin Qingya mengangguk sedikit, dengan sopan mengangkat gelas anggurnya, dan bersulang dengan Song Yusu. Saya Lin Qingya, Presiden Beauty International. Terima kasih atas perhatian Anda, Presiden Song. Song Yusu tampak lembut dan sopan, tanpa kesombongan seperti sebelumnya, dan matanya tak pernah lepas dari Lin Qingya. Jadi, ini Presiden Lin. Sepertinya kita seumuran. Bagaimana kalau kita berteman? Jangan terus memanggilku Presiden Song. Panggil saja aku Yusu, Qingya. Lin Qingya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Song, yang biasanya begitu angkuh dan rendah hati, akan menunjukkan sikap yang sama sekali tidak dingin di hadapannya. Antusiasme seperti itu bahkan membuat Lin Qingya kewalahan, sehingga ia menjadi agak waspada. Bagaimana mungkin saya memanggil Anda dengan nama depan Anda, Tuan Song? Itu akan sangat tidak sopan. Saat Lin Qingya mengatakan ini, dia menjadi waspada dan tanpa sadar melirik Chen Xiao di sampingnya. Namun, Song Yusu sama sekali mengabaikan kesopanan Lin Qingya dan langsung duduk di sebelahnya. Qingya, terlalu formal untuk terus mengatakan itu. Mari kita duduk, minum-minum, dan mengobrol. Menghadapi pendekatan proaktif Song Yusu, Lin Qingya terkejut dan tidak mampu menolak, sehingga ia hanya bisa duduk dengan sedikit ragu. Pihak lain tidak secara langsung menyatakan tujuan mereka, dan dia tidak ingin mudah menyinggung perasaan mereka. Tuan Muda Song di hadapan saya bukanlah orang biasa. Banyak orang ingin menjilatnya, jadi cukup tak terduga bahwa ia akan berinisiatif berbicara kepada saya dan bersikap begitu sopan. Qingya, jujur saja, aku baru saja melihatmu di lantai atas. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang secantik dan seanggun dirimu di Laut Timur, seolah-olah kau adalah peri dari dunia lain. Aku sangat mengagumimu, dan aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Di ruang VIP di lantai atas, aku terus memikirkanmu, jadi aku tak tahan untuk turun dan menemuimu. Maukah Anda berbaik hati memberi saya kesempatan untuk mendekati Anda? Song Yusu memiliki kepercayaan diri dan keyakinan yang mutlak. Setelah Lin Qingya duduk, dia sama sekali mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya, yang membuat ruangan menjadi lebih sepi. Kemudian, dia langsung mengungkapkan perasaannya kepada Lin Qingya. Lin Qingya tercengang ketika mendengar kata-kata Song Yusu. Dia tidak pernah menyangka Song Yusu akan begitu terus terang, mengatakan hal-hal seperti itu tanpa bertanya terlebih dahulu tentang situasinya. Dominasi semacam itu mengandung kesombongan dan kepercayaan diri yang mutlak, seolah-olah telah memojokkan orang lain, membuat mereka tidak mampu melawan. Bahkan tatapan penuh gairah itu membuat Lin Qingya benar-benar terdiam, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Lin Qingya benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka Song Yusu akan berlari keluar dari ruang VIP hanya untuk menyatakan perasaannya padanya. Bahkan Chen Xiao, yang duduk di samping, tampak menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya yang biasanya tenang ketika mendengar kata-kata Song Yusu. Siapa sangka kecantikan bisa membawa malapetaka. Ia hanya menghadiri lelang amal, dan ternyata malah menarik perhatian saingan cinta. Chen Xiao merasakan secerca emosi. Lin Qingya akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia segera mendekati Chen Xiao dan berkata dengan sopan, tenang, dan hormat. Tuan Song, saya sudah menikah. Bab 603. Chen Xiao, yang gemar berbicara, diam-diam merasa senang dengan penolakan sopan Lin Qingya. Jelas sekali, Lin Qingya masih peduli padanya. Ekspresi Song Yusu langsung membeku, seolah-olah dia telah dihantam sesuatu, dan seluruh sikapnya berubah drastis. Dia tidak tahu apakah dia merasa malu atau kesal, tetapi untungnya, Song Yusu bukanlah orang biasa, dan dia dengan cepat kembali tenang. Tidak masalah. Qingya, selama itu sesuatu yang aku, Song Yusu, sukai, aku tidak pernah peduli dengan hal lain. Song Yusu bahkan lebih lugas dan sikapnya sangat baik. Lin Qingya terkejut dengan sikap Song Yusu dan terdiam selama beberapa detik. Namun, Song Yusu bukanlah orang yang berkulit tebal seperti tembok kota, dan dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia tidak melanjutkan berbicara. Tak lama kemudian, Song Yusu mengganti topik pembicaraan dan, seolah memberi perintah, berkata kepada orang di sebelahnya, bawalah hadiah yang telah kusiapkan untuk Qingya. Ya. Mengikuti di samping Song Yusu, seorang pria parubaya berkacamata dengan rambut disisir rapi membungkuk setuju lalu mengambil sebuah kotak dari orang di belakangnya. Tuan muda, ini adalah gelang giok yang Anda suruh anak buah Anda siapkan. Sambil berbicara,
pria parubaya itu membuka kotak tersebut, memperlihatkan hadiah di dalamnya. Semua orang menjulurkan leher dan tak kuasa menahan diri untuk melihat ke arah sana. Banyak orang menganggap situasi ini sulit dipercaya dan menunjukkan ekspresi kegembiraan dan geli. Saya tidak menyangka Presiden Song akan begitu murah hati, sampai menyiapkan hadiah untuk Presiden Lin. Pasti sesuatu yang luar biasa. Ya, lihat kemasan kotaknya. Ini kotak brokat buatan tangan, diproduksi oleh produsen produk buatan tangan nomor 1 di Donghai. Kotaknya saja pasti mahal, setidaknya 6 digit. Namun, seorang wanita cantik pantas mendapatkan seorang pahlawan. Tuan Muda Song adalah pahlawan muda di Laut Cina Timur, jadi tidak mengherankan jika dia melakukan tindakan yang begitu mulia. Presiden Lin sungguh diberkati karena telah memenangkan dukungan Presiden Song. Banyak orang mulai membicarakannya dengan nada positif. Jelas, meskipun tidak ada yang tahu hadiah apa yang ada di dalam kotak itu, melihat betapa Song Yusu peduli pada Lin Qingya, mereka semua mulai menjilatnya. Song Yusu berasal dari keluarga Song di ibu kota provinsi, dengan latar belakang yang berpengaruh, dan orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Ini adalah kesempatan besar. Jika mereka bisa mendaki ke pohon besar seperti Song Yusu, itu setara dengan mendaki cabang tinggi keluarga Song. Mereka kemudian akan memiliki pendukung yang kuat, memungkinkan bisnis mereka sendiri untuk berkembang secara stabil. Memiliki tempat tinggal di ibu kota provinsi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh setiap keluarga. Di tengah pujian dan tatapan penuh harapan dari semua orang, Song Yusu merasa sangat puas. Dia mengambil kotak brokat itu dan membukanya dengan lembut. Di tengah kotak, tergeletak sebuah gelang giok asli yang jernih, kilaunya tajam dan halus, jelas terbuat dari giok terbaik. Selain gelang giok, ada juga liontin giok kecil di sebelahnya. Gelang giok dan liontin giok saling melengkapi. Bahkan tanpa menyentuhnya, hanya dengan memandang giok hijau zamrud saja sudah menghadirkan rasa kedamaian. Kerumunan besar berkumpul di sekitar, dan setelah melihat isi kotak itu, mereka semua berseru kagum. Ini memang produk yang bagus. Gelang dan liontin giok ini saling melengkapi dengan sempurna. Gioknya jernih dan murni, tanpa sedikit pun kotoran. Ini jelas merupakan giok yang berharga. Tuan Muda Song memang bukan orang biasa. Ia dapat memadukan selera, keanggunan, dan mata jeli seperti itu hanya dengan pembelian pertamanya. Ya, saya juga mengolah beberapa artefak giok di waktu luang saya. Gelang dan liontin giok ini, belum lagi kualitas gioknya yang sangat tinggi, teknik ukirannya saja sudah sangat indah. Hanya seorang pengrajin ulung yang mampu menghasilkan keterampilan seperti itu. Satu buah giok ini saja sudah cukup untuk menunjukkan dedikasi Tuan Muda Song. Siapapun yang menjadi pacar Tuan Muda Song akan sangat beruntung. Petik 2. Jelaslah, orang-orang di sekitarnya mulai melontarkan pujian lagi, kata-kata mereka dipenuhi rasa iri dan sanjungan. Sanjungan seperti itu hanya membuat wajah Song Yusu berseri-seri penuh kebanggaan, dan aura mulia serta arogannya semakin menguat. Meskipun dia tidak menanggapi pujian di sekitarnya, dia langsung mengambil gelang giok dan liontin giok lalu menyerahkannya kepada Lin Qingya. Qingya, senang bertemu denganmu. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil, dan kuharap kau menyukainya. Ini adalah giok hetian murni, dipoles dan diukir oleh seorang pengrajin ahli. Saya secara khusus memilihnya untuk Anda, dan saya harap Anda akan menerimanya. Bab 604. Song Yusu tidak mundur karena kata-kata Lin Qingya. Sebaliknya, dia mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan dan bahkan melancarkan serangan yang lebih agresif. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, dan melihat perkataan serta tindakan Song Yusu, Lin Qingya tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tuan Muda Song ini awalnya adalah tokoh penting di ibu kota provinsi dengan latar belakang keluarga yang berpengaruh. Sekarang ia berbisnis di Donghai. Meskipun baru beberapa waktu berada di sini, namanya sudah terkenal di Donghai. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin menaiki tangga sosial dengan menikahi anggota keluarga seperti itu. Bahkan, banyak orang berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Song. Biasanya, jika dia berinisiatif mendekatinya untuk membahas kerjasama, Lin Qingya tentu akan dengan senang hati melakukannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa lelang amal ini akan membuatnya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia berpikir bahwa jika dia menjelaskan semuanya dengan jelas, Song Yusu akan mengalah dan memahami niatnya. Tetapi siapa sangka Song Yusu akan berpura-pura bingung meskipun dia tahu yang sebenarnya. Lin Qingya berada dalam posisi yang sulit, dan berkata dengan lebih hati-hati dan penuh hormat. Tuan Song, Anda terlalu baik. Hadiah ini terlalu berharga untuk saya terima. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya sungguh berterima kasih. Song Yusu mengulurkan tangannya tetapi tidak menunjukkan niat untuk menariknya kembali. Sebuah bayangan menutupi matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkannya secara langsung. Sebaliknya, dia mempertahankan senyum sopannya yang semula. Qingya, terima saja. Menerima hadiah ini bukan berarti kamu harus menjadi pacarku, jadi apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya ingin berteman denganmu. Jelas sekali, Song Yusu tidak akan menyerah sampai dia berhasil mengirimkan barang-barang itu. Lin Qingya masih sangat khawatir. Meskipun begitu kata mereka, begitu dia menerima hadiah itu, segalanya akan menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, senyum Lin Qingya agak canggung dan hampir tidak mungkin dipertahankan.
Dia tampak terjebak dalam dilema, tidak yakin harus berbuat apa. Chen Xiao, yang tadinya duduk diam di samping, meletakkan gelas anggurnya, mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Lin Qingya, lalu melihat hadiah yang diberikan Song Yusu kepadanya. Tuan muda Song sangat murah hati dan baik kepada istri saya. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Qingya. Namun, sebagai suami Qingya, tentu saja aku akan memberikan apapun yang dia inginkan, jadi tidak perlu merepotkan Tuan muda Song untuk melakukannya. Tolong tunjukkan sedikit harga diri. Chen Xiao bukanlah sosok yang rendah hati maupun sombong, dan dengan tambahan setelan jas baru, ia tampak energi dan tampan. Sekarang, dia menggenggam tangan Lin Qingya, berdiri di depannya, dengan santai menolak hadiah dari Song Yusu. Bahkan cara dia menggenggam tangan Lin Qingya tampak seperti sengaja menunjukkannya kepada Song Yusu. Hanya dengan beberapa kata, wajah Song Yusu berubah sangat jelek, dan dia tidak lagi bisa mempertahankan kesombongannya sebelumnya. Untungnya, Song Yusu bukanlah orang biasa. Ia sejenak menekan emosinya, menatap Chen Xiao dengan dingin, dan bertanya, siapakah kau? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengambil keputusan bagi Qingya? Meskipun Song Yusu telah menyadari kehadiran Chen Xiao sebelumnya, Chen Xiao tetap diam saat berbicara dengan Lin Qingya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan tiba-tiba ikut campur pada saat ini. Chen Xiao mendengar nada dingin dalam kata-kata Song Yusu, tetapi ekspresinya sama sekali tidak berubah. Bahkan, dia tetap sangat tenang, dan matanya tampak memancarkan sedikit ketajaman dan ketegasan. Hanya karena saya suami Qingya, saya berhak mengatakan itu. Sebaiknya kau ambil kembali. Kau seharusnya seorang tuan muda dari ibu kota provinsi. Mencoba menipu orang-orang di sini dengan gelang giok murahan. Tidakkah menurutmu itu terlalu murahan? Chen Xiao sama sekali tidak menunjukkan kesopanan kepada Song Yusu. Kata-kata ini langsung menimbulkan kehebohan di ruangan itu. Di luar dugaan, Chen Xiao yang sebelumnya tidak dikenal kini berbicara begitu kasar dan berani mengejek tuan muda Song. Wajah Song Yusu berubah sangat jelek, dan seluruh penampilannya menjadi jauh lebih garang. Omong kosong. Bagaimana mungkin orang bodoh sepertimu bisa membedakan apa yang membuat gelang giok itu bagus? Jika kau berani melontarkan omong kosong di sini lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap tidak sopan. Song Yusu hampir tak mampu menahan amarahnya, menatap dingin ke arah Chen Xiao, matanya memancarkan cahaya sedingin es. Asli atau palsu, kita hanya perlu meminta seseorang untuk menilainya. Lagi pula, rumah lelang berada tepat di sebelah acara makan malam lelang amal ini, jadi menemukan dua penilai seharusnya sangat mudah. Chen Xiao juga sangat tidak puas dengan penampilan Song Yusu sebelumnya, jadi dia tidak memberi hormat sedikit pun dalam kata-katanya. Mata Song Yusu yang semula muram kini dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka Chen Xiao bisa langsung tahu bahwa gelang giok yang dipegangnya bukanlah kualitas terbaik. Seperti yang dikatakan Chen Xiao, jika seseorang menelaahnya dengan cermat, mereka tentu akan dapat menemukan kekurangan dan trik yang terlibat. Jika itu terjadi, dia akan benar-benar kehilangan muka. Oleh karena itu, meskipun Song Yusu sangat marah dan ingin membuat keributan, pada akhirnya dia tidak benar-benar meminta penilaian terhadap barang tersebut. Aku tidak mau membuang waktuku di sini dengan orang yang berpikiran sempit sepertimu. Huff, ayo pergi. Bab 605. Hati-hati, dan jangan repot-repot mengantarku. Melihat Song Yusu pergi, Chen Xiao sama sekali tidak peduli dan berkata dengan acuh tak acuh. Banyak orang di sekitar merasa tak percaya melihat pemandangan itu dan menatap Chen Xiao dengan heran. Banyak orang merasa sulit membayangkan dari mana Chen Xiao mendapatkan keberanian untuk memperlakukan Song Yusu seperti itu. Bahkan Lin Qingya merasa sedikit khawatir karena kemarahan Song Yusu saat dia pergi. Chen Xiao, seharusnya kau tidak begitu gegabah. Chen Xiao tersenyum lembut pada Lin Qingya dan berkata, tidak apa-apa, Qingya. Aku hanya mencoba menyelamatkanmu dari kesulitan, kan? Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu romantis di acara amal. Chen Xiao berkata dengan sedikit rasa iri. Lin Qingya memutar matanya mendengar ucapan Chen Xiao dan tidak berkata apa-apa lagi. Lin Qingya sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Namun, orang yang mengejarnya di sini adalah tuan muda dari keluarga Song yang terhormat di ibu kota provinsi, dan dia tidak mungkin mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Namun yang mengejutkan saya, Chen Xiao tampaknya sama sekali tidak peduli ketika berurusan dengan hal semacam ini. Namun, karena perbuatan itu sudah terjadi dan orang tersebut sudah pergi, Lin Qingya tidak menyelidiki masalah itu lebih lanjut. Setelah kejadian ini, Lin Qingya menyadari bahwa akan sulit baginya untuk tetap berada di acara amal tersebut lebih lama lagi. Oleh karena itu, setelah percakapan singkat, Lin Qingya memutuskan untuk pergi. Chen Xiao tidak terlalu tertarik dengan acara amal, dan dia tidak akan berpartisipasi jika dia tidak bersama Lin Qingya. Lin Qingya tidak ingin berlama-lama di sini, jadi dia tentu saja tidak keberatan. Oleh karena itu, dia menyuruh Lin Qingya menunggu di pintu, lalu pergi keluar untuk mengambil mobilnya. Begitu orang itu melangkah keluar pintu, sebuah Cayenne sudah terparkir di pintu masuk. Sebuah mobil van mini mengikuti di belakang Cayenne. Begitu mobil berhenti, sejumlah pengawal muncul di dalam van. Mereka semua tampak sangat garang dan keluar dari mobil, mengelilingi Cayenne dan melindungi orang-orang di dalamnya. Jelas sekali, ada tamu-tamu terhormat lagi di rumah lelang Jinghai. Chen Xiao tidak terkesan dengan kemegahan dan upacara seperti itu.
Namun, para penjaga dan pengawal hanya menghalangi jalannya, seolah-olah membersihkan area tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Chen Xiao hanya bisa berhenti dan menunggu dengan sabar di pinggir jalan. Chen Xiao tidak tertarik pada siapapun mereka. Tak lama kemudian, dua orang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, keluar dari mobil. Pria itu tampak berusia 20-an atau 30-an. Ia mengenakan setelan jas yang dibuat khusus dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Ia memancarkan aura yang kuat dan semacam dominasi yang aneh. Ia memiliki kehadiran yang kuat begitu ia keluar dari mobil. Wanita di seberang sana tampak anggun dan bermartabat, dihiasi perhiasan. Meskipun penampilannya tampak baru berusia 20 tahun, jelas terlihat bahwa wanita itu berhiaskan emas dan perak, serta perhiasan dan giok ada di mana-mana. Bahkan tas tangan yang dibawanya, tas-tas desainer paling mewah sekalipun, bertabur berlian, sehingga berkilau pada pandangan pertama. Setelah keduanya keluar dari mobil, wanita itu dengan cepat menggandeng lengan pria itu, sosoknya yang memikat, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju rumah lelang. Chen Xiao, yang sebelumnya acuh tak acuh dan tidak tertarik, tiba-tiba menjadi tegang karena kehadiran kedua orang itu. Matanya tertuju intensely pada wanita itu. Kepalan tangannya mengepal tanpa disadari, dan hatinya yang semula tenang tampak bergejolak. Tang Xianer. Chen Xiao menatap wajah wanita itu. Meskipun lebih dari 7 tahun telah berlalu, dia telah sedikit berubah. Selain dihiasi lebih banyak perhiasan, dia bahkan tampak lebih berisi, seolah-olah dia telah mendapatkan aura bangsawan. Meskipun lebih dari 7 tahun telah berlalu, Chen Xiao tidak pernah melupakan nama dan penampilan wanita di hadapannya. Semua tragedi itu bermula karena dia. Seandainya bukan karena dia, ayahku tidak akan meninggal dengan dendam, aku tidak akan dipenjara secara tidak adil, dan aku tidak akan meninggalkan istri dan anak-anakku, meninggalkan kampung halamanku selama 7 tahun. 7 tahun telah menciptakan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya dan banyak kesedihan yang tak dapat diperbaiki. Semua ini bermula karena wanita di hadapannya. Chen Xiao tidak akan pernah bisa melupakan bahwa pada malam pernikahannya 7 tahun lalu, ketika dia bangun, dia dalam keadaan telanjang bulat, dan wanita yang berbaring di sebelahnya adalah wanita yang sama, wanita di depannya. Chen Xiao tidak akan pernah bisa melupakan adegan wanita itu menangis dan menuduhnya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan padanya. Seolah-olah mereka telah memasang jebakan sebelumnya, sedang menggelar sandiwara. Dia baru saja bangun tidur dan bahkan belum menyadari apa yang sedang terjadi ketika dia dibawa pergi oleh polisi yang bergegas masuk. Dari awal hingga akhir, Tang Xianer terus-menerus menuduhnya melakukan pemerkosaan. Chen Xiao masih tidak mengerti mengapa Tang Xianer melakukan hal seperti itu untuk menyakitinya. Meskipun keduanya muncul di ruangan itu tanpa alasan yang jelas, Chen Xiao yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun Tang Xianer tetap gigih, dan keluarga Tang semakin menekannya. Chen Xiao bermimpi untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi waktu telah berlalu begitu lama, banyak petunjuk yang tidak lagi dapat diverifikasi, dan bahkan orang-orang dari masa itu pun telah banyak berubah. Meskipun Chen Xiao tidak menyerah, dia tidak langsung pergi ke Tang Xianer. Mereka tidak pernah menyangka kebetulan seperti itu akan terjadi di sini. Dunia ini sungguh kecil. Bab 606. Tatapan Chen Xiao tetap tertuju pada Tang Xianer sejak dia keluar dari mobil hingga dia berjalan menuju rumah lelang. Tang Xianer sepertinya juga merasakan sesuatu. Wajahnya yang angkuh dan dirias tebal sedikit berubah saat ia melirik ke sekeliling. Namun, dia tidak menyadari Chen Xiao sedang dihalangi oleh seseorang. Tak lama kemudian, keduanya memasuki rumah lelang. Para penjaga dan pengawal yang telah membuka jalan dengan cepat mengikuti, mengelilingi mereka berdua, dan menghilang dari pandangan Chen Xiao. Chen Xiao perlahan melepaskan tangannya, dan emosinya yang bergejolak tampak telah mereda. Dia tidak berlama-lama di pintu masuk dan dengan cepat berjalan menuju mobil untuk menjemput Lin Qingya. Lin Qingya masuk ke dalam mobil, dan meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia sesekali melirik Chen Xiao. Meskipun Chen Xiao sudah tenang, intuisi seorang wanita tampaknya sangat akurat. Lin Qingya menatap Chen Xiao dan tiba-tiba bertanya, "Chen Xiao, ada apa?" Ketika Lin Qingya mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Chen Xiao sejenak kehilangan kata-kata. Meskipun Lin Qingya selalu percaya pada dirinya sendiri, masalah ini tetap menjadi duri dalam daging di antara mereka berdua. Tertangkap basah di malam pernikahannya adalah pukulan telak bagi Lin Qingya, tak peduli konspirasi atau tipu daya macam apapun yang ada di baliknya. Meskipun hubungan antara keduanya telah membaik secara signifikan, dan Lin Qingya selalu membela diri dan mengakui bahwa dia adalah suaminya, masih ada jarak di antara mereka. Hanya setelah kebenaran masalah ini terungkap, jarak antara keduanya dapat dihilangkan sepenuhnya. Chen Xiao ragu sejenak, tetapi kemudian langsung berkata kepada Lin Qingya, "Aku baru saja bertemu Tang Xianer di depan pintu." Ekspresi Lin Qingya sedikit berubah, seolah-olah dia menjadi sedikit lebih dingin. Lin Qingya sangat familiar dengan nama ini. Nama itu seperti mimpi buruk saat itu. Tanpa diduga, mimpi buruk ini muncul kembali di hadapan mereka dan di dunia mereka. Lin Qingya langsung kehilangan minat, bergumam pelan, lalu bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan beristirahat. "Qingya, 7 tahun lalu, aku dijebak. Aku tidak melakukan itu, kamu harus percaya padaku. Aku pasti akan menemukan kebenaran dan membuktikan ketidakbersalahanku."
Aku pasti akan mencabut duri itu dari hatimu sepenuhnya. Aku akan memastikan ayahku, yang meninggal dengan penuh dendam, dapat beristirahat dengan tenang. Meskipun Chen Xiao tidak tahu apakah penjelasannya akan berguna bagi Lin Qingya, itulah yang paling ingin dia katakan. Siapa yang menyangka bahwa lebih dari 7 tahun kemudian, ketika ia kembali ke Laut Cina Timur, ia akan bertemu dengan Tang Xianer di sini. 7 tahun telah berlalu, dan meskipun waktu telah menghapus banyak jejak, Chen Xiao percaya bahwa selama dia tidak menyerah, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Meskipun Lin Qingya memejamkan matanya, wajahnya yang cantik sedikit berkedut mendengar kata-kata Chen Xiao, dan ekspresinya tidak setenang yang terlihat. Lin Qingya tidak mendesak lebih lanjut, seolah-olah dia sudah lama berhenti peduli, dan berkata dengan tenang. Chen Xiao, kau telah membayar harga yang sangat mahal untuk apa yang terjadi sebelumnya. Sekarang kau telah diusir dari keluargamu dan mereka tidak lagi mengakuimu. Kita akhirnya bersatu kembali, dan Anan sekarang memiliki seorang ayah. Kau sekarang sendirian, jadi mengapa repot-repot melakukan perjuangan yang sia-sia lagi? Biarkan saja. Lin Qingya berkata dengan tenang, meskipun masih agak khawatir dengan ucapan Chen Xiao. Terlepas dari kebenarannya, masa lalu tetaplah masa lalu. Kini setelah keluarga yang terdiri dari 3 orang itu bersatu kembali, dia tidak lagi ingin mengungkit apa yang terjadi sebelumnya. Chen Xiao berkata dengan ekspresi serius dan hikmat, Qingya, selama 7 tahun, aku terpaksa berpisah darimu. Ayahku meninggal karena aku, dan kami tidak bisa menemuinya. Semua ini adalah jebakan yang mereka buat. Mereka harus membayar harga tertinggi atas semua yang telah mereka lakukan. Aku ingin membersihkan namaku, dan aku ingin membersihkan namamu. Di dunia ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita penghinaan atau ketidakadilan karena aku lagi. Tatapan Chen Xiao tegas, dan kata-katanya bahkan lebih berani. Meskipun ia mengemudi dengan tenang dan cepat menuju rumah, sepertinya ada semacam ketegangan dalam keheningan yang tiba-tiba itu. Setelah kita bertemu di Laut Cina Timur hari ini, saya membayangkan kita akan bertemu lagi di masa depan. 7 tahun telah berlalu, dan sekarang saatnya mengungkap kebenaran yang tersembunyi dalam kegelapan. Bab 607. Keduanya kembali ke rumah, di mana sebuah rumah penuh dengan orang sedang duduk. Pasangan Shen, yang sebelumnya telah kembali ke kediaman mereka, tiba-tiba kembali lagi tanpa alasan yang jelas. Wajah mereka tampak muram, membuat suasana di rumah menjadi sangat mencekam. Chen Xiao melirik mereka. Lin Yaohua dan Shen Lan duduk di sofa dengan wajah muram. Di samping mereka duduk Shen Fu, Cheng Fangfang dan keluarganya yang berjumlah 3 orang, serta pacar Shen Fei. Saat itu, mereka semua terdiam, seolah-olah sedang menunggu Chen Xiao dan Lin Qingya. Bu, kenapa ibu belum tidur juga? Lin Qingya berinisiatif berjalan menghampiri dan menyapa mereka. Meskipun suasana mencekam telah sirna, Shen Lan menunjukkan ekspresi marah. Qingya, kamu kembali ke kamarmu dulu. Aku ada urusan dengan Chen Xiao. Lin Qingya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi melihat ekspresi tidak ramah ibunya, dia tidak bergerak. Apakah sesuatu telah terjadi? Setelah mendengar pertanyaan Lin Qingya, Shen Fu berdiri, agak gelisah. Qingya, ceritakan apa yang terjadi. Perusahaan ini milikmu, bagaimana bisa kau membiarkan Chen Xiao yang tidak berguna itu berdiri di sana menunjuk-nunjuk dan memecat karyawan seenaknya? Ya, jika kabar ini tersebar, siapa yang bertanggung jawab atas perusahaan ini, kamu atau Chen Xiao yang tidak berguna itu? Cheng Fangfang, yang berdiri di sebelahnya, dengan santai ikut berkomentar. Lin Qingya sedikit bingung, tidak tahu mengapa mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Shen Lan menjadi semakin marah setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Fu dan istrinya. Aku sudah tahu Chen Xiao adalah orang tak berguna dengan motif tersembunyi dan niat jahat sejak awal, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan bersekongkol melawanmu juga. Qingya, kau enggan bercerai dengannya sebelumnya karena hubungan kita di masa lalu, tapi sekarang kupikir sama sekali tidak perlu untuk tetap bersama. Pria tak berguna seperti dia, dengan pikiran yang licik, hanya akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Kurasa kau harus pergi dan menceraikannya besok. Lin Yaohua juga mengambil sikap tegas. Kelompok itu mengobrol di antara mereka sendiri, membuat Lin Qingya agak bingung. Dia memandang mereka dengan kebingungan, hampir tidak bisa berkata apa-apa. Chen Xiao menatap sekelompok orang yang ada di sana untuk menginterogasinya. Meskipun dia sudah terbiasa dengan sikap mereka terhadapnya, ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Shen Fei di sebelahnya. Meskipun alasan pastinya tidak jelas, tampaknya hal ini terkait dengan Shen Fei. Di luar dugaan, setelah mengancam Shen Fei agar tidak membuat masalah di perusahaan, ia malah mendapati Shen Fei justru membuat masalah di rumah. Shen Fei juga memberikan tatapan provokatif kepada Chen Xiao dan memperlihatkan senyum puas. Ayah, ibu, apa maksud kalian? Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa Chen Xiao adalah ayah Anan, dan aku tidak akan menceraikannya? Meskipun Lin Qingya merasa bingung, sikapnya tetap teguh. Shen Fu menatap Chen Xiao dengan dingin dan terus membujuknya, Qingya, sepupumu bekerja dengan baik di perusahaan. Chen Xiao yang tidak berguna ini berani datang ke perusahaan dan memecat sepupumu di depan semua orang. Dia bahkan berani mengancammu, mengatakan akan mematahkan kaki sepupumu jika dia datang ke perusahaan itu lagi. Orang seperti itu benar-benar tercela. Kamu harus mendapatkan keadilan untuk sepupumu.
Ya, King Ya, sepupumu telah bekerja keras untukmu, melakukan banyak hal untukmu di perusahaan. Si pemalas ini malas dan tidak berguna di rumah, tapi aku tidak pernah menyangka dia berani menghina sepupumu. Katakan padaku, perilaku macam apa ini? Orang seperti ini, yang menyimpan rencana jahat yang begitu dalam, jelas-jelas mencoba bersekongkol melawanmu. Mengapa kamu masih memiliki perasaan padanya? Shen Lan dan Lin Yaohua semakin marah seiring mereka mendengarkan. Setelah mendengarkan perkataan mereka, Chen Xiao secara kasar memahami bahwa itu memang berkaitan dengan Shen Fei. Tanpa diduga, setelah seharian tenang, Shen Fei datang ke rumahku untuk membuat masalah. Semua orang menyalahkan diri sendiri, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Lin Qingya akhirnya mengerti, maksudmu sepupuku dikeluarkan. Shen Lan berkata dengan marah, apalagi yang mungkin terjadi selain ini. Hari ini, kau harus mengusir Chen Xiao, si tak berguna itu, dari perusahaan. Jangan pernah lagi menunjukkan wajahmu di perusahaan ini. Biarkan sepupumu kembali bekerja besok. Lin Qingya mengerti maksud mereka. Mengingat kembali kejadian yang pernah terjadi di perusahaan sebelumnya, Lin Qingya merasa agak gelisah. Dia juga telah menyelidiki dengan cermat tindakan Shen Fei di perusahaan tersebut. Jika Shen Fei diizinkan untuk terus bekerja di perusahaan, kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan karyawan. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang mungkin dilakukan Shen Fei selanjutnya. Peristiwa-peristiwa sebelumnya sudah cukup merepotkan. Jika bukan karena penanganan tegas Chen Xiao, perusahaan mungkin sudah berada dalam kekacauan dan krisis saat ini. Jika Shen Fei kembali, itu hanya akan mencari masalah. Oleh karena itu, Lin Qingya ragu sejenak sebelum berkata, Ibu dan Ayah, Paman, Bibi, bukankah sepupu saya sudah memberitahu kalian alasan Chen Xiao memecatnya? Bab 608. Sekelompok orang itu terkejut dengan pertanyaan Lin Qingya. Namun, mereka sudah memiliki prasangka buruk terhadap Chen Xiao dan sangat tidak menyukainya. Mendengar pertanyaan Lin Qingya, mereka seolah teringat sesuatu dan menatap Chen Xiao dengan tajam. Anda pasti mengatakan bahwa sepupu Anda membeli bahan-bahan yang tidak memenuhi standar, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar, kan? Qingya, kau sama sekali tidak boleh mendengarkan cerita sepihak Chen Xiao. Pasti Chen Xiao yang tidak berguna itu. Melihat sepupumu membantu di perusahaanmu, dia tidak akan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau lagi, seperti dulu, meminta uang padamu. Dia cemburu dan dendam, dan hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Ya, aku tidak pernah menyangka bahwa orang tak berguna ini tidak hanya tidak bertobat di penjara, tetapi malah menjadi semakin keterlaluan. Sekarang dia bahkan mempermainkanmu secara psikologis. Menakutkan melihat orang seperti dia berkeliaran sepanjang hari. Qingya, tolong dengarkan nasihat kami. Chen Xiao tidak melakukan apapun tetapi tetap ingin mengendalikan perusahaan. Dia bisa memecat sepupumu hari ini, jadi bisakah dia seenaknya menggelapkan dana perusahaanmu besok? Qingya, kita keluarga. Hanya sepupumu yang akan berpihak padamu. Kau tidak bisa mempercayai Chen Xiao, orang luar. Sepupumu mengatakan bahwa Chen Xiao menjebaknya, dengan menuduhnya membeli bahan-bahan berkualitas rendah, yang menyebabkan perusahaan mengalami krisis. Ini jelas merupakan taktik yang hanya akan digunakan oleh orang hina seperti Chen Xiao. Kamu harus menyelidiki secara menyeluruh dan mencari tahu kebenarannya. Petik 2. Kelompok itu tampak sangat terkejut, dan sama sekali tidak meragukan kata-kata Shen Fei. Lin Qingya agak bingung ketika mendengar mereka mengatakan itu. Lin Qingya mengira masalah itu sudah selesai dan cukup puas dengan cara sepupunya ditangani, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sendiri akan melakukan kesalahan. Sekarang setelah orang tua, paman, dan bibinya semuanya melindungi Shen Fei, Lin Qingya tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya. Dia hanya bisa menatap Chen Xiao. Chen Xiao, yang berdiri di dekatnya, sudah mengerti maksud mereka. Jelas sekali, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemampuan Shen Fei dalam memutarbalikkan kebenaran. Mereka bisa membuat orang mati tampak hidup, dan mereka bahkan bisa merangkai cerita panjang lebar tentang apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, Chen Xiao mencibir dan menatap Shen Fei, sambil berkata, Shen Fei, kau benar-benar pandai mengarang cerita. Bahkan jika kau menyebut nama Raja Surga sendiri, tidak mungkin kau bisa kembali ke perusahaan ini. Apakah kau lupa apa yang kukatakan tadi? Apa kau tak menginginkan kakimu lagi? Ada nada yang mengerikan dalam kata-kata Chen Xiao. Shen Fei terkejut ketika melihat Chen Xiao seperti itu. Namun, sekarang setelah dia memiliki pendukungnya sendiri, dia sedikit mundur, berubah wujud, dan menunjuk ke arah Chen Xiao, sambil berkata, Bibi, lihat, dia mengancamku karena dia jago berkelahi. Memang wajar jika dia mengabaikanku, tapi aku tidak pernah menyangka dia juga akan mengabaikan kalian semua, dan mencoba menyerangku tepat di depan kalian. Ini jelas merupakan kasus kemarahan dan rasa malu. Begitu Shen Fei selesai berbicara, pacarnya, Ding Yun, langsung memperkeruh keadaan dengan berkata, dia jelas ingin menjadi kepala rumah ini. Dia tidak menghormati siapapun. Orang seperti itu menakutkan. Ucapan mereka berdua yang serempak membuat Shen Lan dan yang lainnya semakin marah. Bahkan Lin Qingya merasa sedikit ragu untuk angkat bicara dan menghentikan Chen Xiao. Chen Xiao, jangan bertindak gegabah. Lin Qingya telah menyaksikan semua yang terjadi di perusahaan.
Semua karyawan telah memberikan keterangan yang jelas tentang seluruh kejadian. Chen Xiao tidak mungkin menjebak sepupunya sendiri. Namun kini, Lin Qingya tidak ingin membuat para tetua marah karena hal ini, dan dia merasa sangat bingung, tidak tahu bagaimana harus menengahi. Meskipun Chen Xiao tidak melakukan gerakan lebih lanjut, tatapannya ke arah Shen Fei masih tetap tajam. Ayah dan ibu, perusahaannya adalah Qingya. Kita bisa mencari tahu apa yang Shen Fei lakukan hanya dengan bertanya kepada seseorang di perusahaan itu. Dia akan tertangkap basah dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Aku hanya membuat keputusan untuk Qingya yang bahkan dia sendiri tidak sanggup untuk ambil. Qingya memperlakukannya seperti keluarga, tetapi dia sama sekali tidak peduli pada Qingya. Mereka tidak hanya menyebabkan masalah besar bagi perusahaan, hampir menyebabkan kebangkrutan, tetapi mereka juga memalsukan laporan keuangan untuk mengambil keuntungan dari selisihnya, demi membiayai gaya hidup mewah mereka sendiri. Sekarang mereka benar-benar ingin kembali. Dari mana mereka mendapatkan keberanian itu? Kau membiarkan dia bertindak sembrono, tetapi aku harus melindungi Qingya dan tidak membiarkan dia dan perusahaannya menderita kerugian sekecil apapun. Dia sama sekali tidak boleh kembali, kalau tidak aku akan menepati janjiku dan mematahkan kakinya. Saat ia selesai berbicara, Chen Xiao tampak memancarkan aura pembunuh yang aneh, dan seluruh tingkah lakunya sama sekali berbeda dari sikapnya yang biasanya patuh dan toleran. Semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa perkataan Chen Xiao sepenuhnya benar. Jika Shen Fei benar-benar pergi ke perusahaan, Chen Xiao kemungkinan akan mengambil tindakan terhadapnya. Bahkan pasangan Shen, yang sebelumnya mengkritik Chen Xiao, tampak ketakutan melihatnya seperti ini. Lin Qingya tampak menatap Chen Xiao dalam-dalam karena kata-katanya, dan matanya menunjukkan rasa damai dan ketenangan yang baru ditemukan. Seolah-olah pria yang bisa kuandalkan telah kembali. Bab 609. Kata-kata Chen Xiao penuh kebenaran dan auranya begitu mengancam sehingga tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang terdiam, seolah-olah mereka tiba-tiba terdiam. Chen Xiao tidak berlama-lama di ruang tamu. Sambil menggenggam tangan Lin Qingya, dia melangkah pergi. Setengah hari kemudian, Shen Fuke akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Xiaolan, lihatlah menantu macam apa yang kau temukan. Dia bersikap sangat arogan dan tidak sopan di depanmu, bahkan tidak menghargai aku, pamannya. Shen Lan tampak sangat terangsang. Wajahnya yang sudah muram menjadi semakin ganas. Dia mengucapkan kata-katanya dengan susah payah sambil menggertakkan giginya, Chen Xiao. Shen Fei masih agak enggan, tetapi sekarang Chen Xiao dan yang lainnya telah pergi dengan penuh kemenangan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tante, lihat Chen Xiao. Shen Lan juga merasa sedikit kecewa pada Shen Fei, dan meliriknya. Kamu masih membicarakannya. Benarkah yang dia katakan? Kurasa sebaiknya kamu tinggal di rumah saja dan beristirahat. Meskipun Shen Lan sangat tidak senang dengan Chen Xiao, bahkan Lin Qingya pun melindungi Chen Xiao, belum lagi janji-janji penuh percaya diri yang telah Chen Xiao buat sebelumnya, mudah untuk mengetahui apakah janji-janji itu benar atau salah. Dia mengenal keponakannya sendiri dengan baik, jadi tidak mengherankan jika dia melakukan hal seperti ini. Jika Shen Fei terus bekerja di perusahaan itu, dia mungkin benar-benar akan menghancurkan perusahaan putrinya. Dia masih bisa membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak penting. Shen Fu dan Cheng Fangfang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka sudah mengetahui sebagian kebenaran sebelumnya dan awalnya mengira Chen Xiao, si tak berguna ini, hanyalah orang bodoh yang bisa mereka manipulasi dengan mudah. Namun, tak seorang pun menyangka Chen Xiao akan menjadi begitu mendominasi malam ini, yang cukup tak terduga. Setelah kebenaran terungkap, mereka tidak punya tempat untuk menyembunyikan wajah mereka. Karena mereka masih tinggal di rumah orang lain, mereka tidak bisa terlalu terang-terangan menunjukkan kasih sayang. Tak lama kemudian, seluruh keluarga kembali ke kamar mereka. Shen Fei sangat enggan dan menatap orang tuanya, ibu dan ayah, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Cukup sudah. Apalagi yang kau inginkan? Bahkan sepupumu pun sekarang berpihak pada orang yang tidak berguna itu. Masalah apa lagi yang bisa kau timbulkan? Cheng Fangfang melirik putranya yang tidak berguna itu, merasa sama-sama tak berdaya dan kesal. Shen Fei mengepalkan tinjunya, aku sama sekali tidak akan membiarkan ini begitu saja, Chen Xiao, tunggu saja. Kembali ke kamarnya, Lin Qingya merasa agak bersyukur. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan tahu bagaimana menangani situasi ini. Terima kasih. Lin Qingya berinisiatif untuk berterima kasih padanya. Lin Qingya sangat mengenal karakter paman dan bibinya. Jika sepupunya dipecat segera setelah bergabung dengan perusahaan, paman dan bibinya kemungkinan besar akan banyak mengeluh. Di luar dugaan, Chen Xiao menyelesaikan masalah ini menggunakan metode yang begitu tegas. Awalnya, Lin Qingya tidak ingin sepupunya bergabung dengan perusahaan. Meskipun dia setuju karena sopan santun, dia tidak pernah menyangka bahwa sepupunya akan menyebabkan masalah besar baginya hanya dalam waktu 10 hari. Bagaimanapun juga, Lin Qingya tidak ingin dia kembali ke perusahaan. Chen Xiao tampak serius dan agak pendiam, tidak perlu terlalu sopan. Melindungimu adalah tugasku. Ngomong-ngomong, Qingya, apakah kamu suka perhiasan giok yang diberikan Song Yusu kepadamu malam ini? Chen Xiao masih merasa gelisah dan terganggu dengan apa yang terjadi malam ini. Dia mengabaikan tuduhan dari orang-orang di ruang tamu, malah sibuk dengan saingannya malam itu.
Tanpa diduga, hanya dengan menghadiri sebuah acara amal, Chen Xiao malah bertemu seseorang yang mengejar Lin Qingya tanpa ragu-ragu, yang membuat Chen Xiao agak cemburu. Lin Qingya merasa tingkah Chen Xiao agak lucu, dan senyum muncul di wajahnya yang semula tenang. Apakah kamu cemburu? Chen Xiao merasa sangat malu, seolah-olah pikirannya telah terbongkar. Hatinya yang sebelumnya tenang kini bergejolak, dan dia berulang kali menyangkalnya. Tidak, tidak. Namun setelah ditanya hal itu oleh Lin Qingya, Chen Xiao tampak tak sanggup melanjutkan percakapan. Ia berbaring di tempat tidur terlebih dahulu dan berpura-pura tertidur. Lin Qingya terdiam sejenak, lalu ikut berbaring di tempat tidur. Pagi berikutnya, saat sinar matahari menerobos masuk ke kamar tidur, sinarnya jatuh pada wajah cantik Lin Qingya, dan dia terbangun dari tidurnya. Setelah membereskan dan meninggalkan rumah, saya langsung melihat Chen Xiao mengenakan celemek, telah menyiapkan semua sarapan dan meletakkannya di meja makan. Dia mendekat dan duduk dengan santai. Setelah sarapan, dia meminta Chen Xiao untuk mengantarnya ke tempat kerja. Chen Xiao menghabiskan hari-harinya di rumah. Setiap pagi ketika bangun tidur, Chen Xiao sudah mengantar Anan ke sekolah. Meskipun mereka bukanlah orang-orang berkuasa atau kaya yang menarik perhatian banyak orang kemanapun mereka pergi, mereka menjalani kehidupan yang sangat nyaman dan makmur. Suasana yang harmonis dan hangat ini membuat Lin Qingya merasa tenang. Saat berada di dalam mobil, Lin Qingya tidak langsung memejamkan mata untuk beristirahat dalam keheningan. Sebaliknya, ia sesekali melirik Chen Xiao, merenungkan beberapa hal. Chen Xiao juga memperhatikan perilaku Lin Qingya yang tidak biasa, tetapi dia agak larut dalam kegembiraan. Tidak lama kemudian, mobil itu berhenti di lantai bawah perusahaan. Jalan menuju kantor kini ditutupi karpet merah dan dihiasi bunga-bunga, menjadikannya pemandangan yang indah. Lin Qingya keluar dari mobil dan melihat pemandangan itu, yang menurutnya sangat aneh. Chen Xiao juga memperhatikan situasi tersebut dan keluar dari mobil. Banyak karyawan perusahaan berkumpul di sini, merasa sangat gembira tanpa alasan yang jelas, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Bingung, Lin Qingya segera memanggil sekretarisnya, Xiao Ya, ada apa ini? Siapa yang menaruh barang-barang ini di sini? Bab 610. Presiden Lin, ini adalah hadiah dari Presiden Song dari grup Yusu, yang diantarkan oleh rombongannya. Itu belum semuanya. Masih ada lagi di kantor, dan Presiden Song juga menunggu Anda di sana. Sekretaris Xiao Ya menatap Lin Qingya berulang kali dan berkata. Setelah mendengar perkataan sekretarisnya, Xiao Ya, Lin Qingya menjadi gugup dan segera masuk ke dalam perusahaan. Di dalam kantor, ada 4 atau 5 pengawal, masing-masing memegang hadiah, berdiri di sana seolah-olah menunggunya. Song Yusu duduk santai di sofa, menyilangkan pahanya di atas kakinya, tampak sangat rileks dan nyaman. Begitu melihat Lin Qingya memasuki kantor, dia langsung berdiri dan berkata dengan gembira, Qingya, kau di sini. Aku sudah cukup lama berada di perusahaan ini, menunggumu. Ini adalah hadiah yang telah kusiapkan untukmu, dan kuharap kau akan menerimanya. Setelah itu, Song Yusu melambaikan tangannya dan memerintahkan pengawal di sebelahnya untuk meletakkan barang-barang itu di meja Lin Qingya. Para karyawan di luar sudah berkumpul, seolah ingin ikut bersenang-senang, dan sangat antusias untuk melihat apa yang terjadi di dalam kantor. Wow, siapa sangka CEO Lin kita begitu beruntung dengan wanita. CEO Song dari ibu kota provinsi ini juga tertarik pada CEO Lin kita. Saya dengar dia adalah tuan muda dari keluarga Song di ibu kota provinsi, dengan latar belakang yang sangat baik. Jika CEO kita, Lin, bisa bekerja sama dengannya, Meian Internasional kita pasti akan mencapai puncak kejayaan baru di masa depan. Ya, Presiden Song ini sangat tampan dan memiliki penampilan yang luar biasa. Dia muda dan gagah, dan dia juga memiliki rombongan yang begitu besar. Dia memiliki begitu banyak pengawal bersamanya setiap kali dia keluar. Dia terlihat sangat berwibawa. Jika saya adalah Presiden Lin, saya pasti sudah tidak mampu menghadapinya sejak lama. Pasangan seperti itu sulit ditemukan bahkan dengan lentera sekalipun. Petik 2. Banyak karyawan di kantor mulai berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun mereka tahu Lin Qingya sudah menikah, banyak dari mereka masih sangat gembira melihat seseorang mengejarnya dengan begitu agresif. Bagi semua orang, Song Yusu bagaikan pangeran tampan. Berdiri di sini sekarang, dia memancarkan aura kekuatan dan merupakan pasangan yang sempurna. Mungkin karena semua orang terlalu bersemangat, melihat Chen Xiao mengikuti Lin Qingya masuk ke kantor membuat banyak orang merasa semakin gembira. Aku tidak menyangka Chen Xiao juga akan ikut. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Melihat pria lain begitu perhatian dan murah hati kepada istri mereka, aku jadi bertanya-tanya apakah si tak berguna ini akan memikirkan hal yang sama. Dibandingkan dengan Chen Xiao, Presiden Song adalah bintang yang bersinar di langit. Presiden Lin kita benar-benar dibutakan sebelumnya, memilih orang yang tidak berguna seperti dia. Ya, wanita manapun pasti sudah meninggalkannya sejak lama dan mencari orang lain. Dengan syarat yang diberikan Tuan Lin, suami seperti apa yang tidak bisa ia temukan. Seandainya si tak berguna ini punya sedikit saja hati nurani, seharusnya dia menceraikan CEO kita, Lin, dan dengan murah hati membiarkannya mengejar kebahagiaan baru. Petik 2. Semua orang di perusahaan tahu bahwa Chen Xiao meninggalkan Lin Qingya pada malam pernikahan mereka,
memperkosa wanita lain, dan dipenjara karenanya, lalu menghilang selama 7 tahun. Banyak orang merasa kasihan pada Lin Qingya. Selain itu, sejak Chen Xiao muncul, dia menjadi menganggur dan sepenuhnya bergantung pada Lin Qingya untuk dukungan. Banyak karyawan menganggap situasi ini tidak dapat diterima. Meskipun cara Chen Xiao menangani urusan perusahaan memang cukup memuaskan dan membuatnya mendapatkan beberapa reputasi baik. Namun, jika dibandingkan dengan Song Yusu sekarang, dia sangat berbeda. Kontras ini membuat Chen Xiao merasa benar-benar tertekan. Perasaan banyak karyawan terhadap Chen Xiao mulai berubah, jika mereka mampu mengembalikan perasaan awal mereka. Lin Qingya tidak mengambil barang-barang itu. Sebaliknya, dia melirik Chen Xiao, tampak agak gugup. Dia tidak menyangka Song Yusu akan begitu gegabah dan melancarkan serangan seperti itu. Bersambung.